Alhamdulillah, qabla alhamdulillah, ba'da alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah wa nasta'in ala amri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad amin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang di bulan yang beliau cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kula lan jenengan untuk berkumpul di taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mergo napa tempat kados ngoten iki dinamaken taman swarga? Mergo sing pertami, di tempat ini kula lan jenengan sami-sami zikir dhateng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing nomor kali kula lan jenengan sami-sami sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3, kula lan jenengan mengkaji syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados kita malam ini berada di triple taman surga dunia. Sehingga yang kita harapkan tidak berkumpul, tidak istiqomah kula lan jenengan datang kados ngoten niki, kecuali kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di real taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang Al-Fakir muliakan para alim ulama, wabil khusus Ustadz Kafif, juga Ustadz Hasan, juga mungkin ada alim ulama yang lain yang tak bisa Al-Fakir sebutkan tanpa mengurangi rasa takdim datang jenengan sedaya. Kemudian yang kami hormati sahibul hajah ya, atau musabbib hadzal majlis, yang memberi tempat majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu Bapak Gede Irawan sekeluarga, yang mana kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan urusan-urusan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ashabul hadrah Notaroso apa Nurul Mustafa hijrah niki Nurul Mustafa tapi munafik ceritanya. Dan juga masyarakat, khususipun masyarakat napa niki Ledok Kulon nggih rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah mentakdirkan kula lan jenengan untuk yang pertama berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca Ratibul Haddad, yang insyaallah istiqomah kita setiap selapanan Kemis Legi insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan juga dilanjut bersolawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga insyaallah kita tutup dengan sedikit mengkaji sekelumit ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita bacakan kitab mukhtasar, ringkasan kitab membahas masalah hukum fiqhiyah, membahas masalah hukum syariat daripada kitab Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi, murid tercinta daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang ratibnya kita baca tadi. Nah, sebelum kita mengkaji pembukaan daripada muqaddimah yang beliau kutip di dalam kitabnya, kita sedikit mengenal bagaimana sosok profil daripada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, sehingga disebutakan dalam kitab Al-Budurut Taliyah, yang mana ada seorang ulama menyebutkan sedikit daripada profil Al-Habib Ahmad bin Zain, sehingga disebutkan tan meriki wa Sayyid Al-Allamah. Beliau Al-Habib Ahmad bin Zain ini termasuk Sayyid Al-Allamah, yang bukan cuman alim tapi dapat mencetak ratusan orang-orang alim. Dados kula lan jenengan niki lek pengen dados wong alim niku sorone gak soro-soro amat, tapi lek kabeh dados alama. Nah ini harus ada ujian yang diberikan kepada kula lan jenengan, termasuk napa? Ikhlas dalam menyampaikan ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ajalu syuyukhi, guru-guru daripada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi niki disebutaken dan meriki wonten 70 kali 72. Lek tak sebutno aku kesel jenengan ruwet, iya kesel pisan ngrungokno nih. Akan tapi disebutkan di sini ajallu syuyukhi, guru panutan yang beliau ikuti, fahuwal imam ad-da'i ila Allah as-sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wa qad lazamahu alaihi muddatan 40 sanah,
Yang mana Habib Abdullah pengarang tertib yang kula lanjenengan baca tadi, beliau diikuti oleh satu-satunya tercinta yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi selama 40 tahun mengawas kitab. Bayang noba. Kula niki teng pondok lek dikumpul mulai TK besar sampai umur sekitar 22 tahun. Kula niki alhamdulillah mondok teng Kiai pon 3 kali. Mondok di Habib sekali, tambah kiai kula sing paling akeh daripada Habib kula. Iku lek tak kumpul no mondok sekitar 16-17 tahun. Iku wis keselih nemen. Lah ini bagaimana ilmu yang diraih oleh Al Habib Ahmad selama 40 tahun hanya dengan satu guru. Bagaimana dengan guru yang lainnya? Sehingga tidak kita ragukan ilmu yang ada pada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang akan kita baca nantinya kitabnya. Kemudian wakana Imam Ahmad bin Zain, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi niki setelah meninggalnya guru tercintanya yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, karena kebetulan Habib Abdullah Al-Haddad niki meninggal dalam keadaan mengajar salah satu kitab yang besar, kitab tinggi, yaitu kitab Al-Muwatta, karya daripada Imam Malik sing diajari mung siji murid yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Tengah-tengah mengajar beliau meninggal di hadapan murid tercintanya yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Inilah contoh daripada meninggalnya orang yang memang kita harapkan meninggal dalam keadaan seperti itu. Kemudian disebutkan kan Al-Imam Ahmad bin Zain, Habib Ahmad bin Zain niki ya'tani i'tina'an kabiran bil masajid, sering memperhatikan pembangunan masjid, hatta annahu bana 11 masjidan, sehingga Habib Ahmad niki mengeluarkan banyak daripada hartanya. Untuk apa? Untuk membangun masjid yang dikumpulkan sampai ada 11 masjid. Wa fi riwayat 17. Berapa orang mengatakan sampai 17 masjid yang beliau bangun. Untuk apa? Untuk mendirikan masyarakat di daerah itu untuk istiqomah melaksanakan sholat jamaah, untuk istiqomah melakukan hal-hal yang disyariatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad aqabal Imam Ahmad bin Zain al-kathirut thayyib, dan Habib Ahmad ini di kalangan umum di negaranya Yaman terkenal orang yang bagus, orang yang masya Allah. Wa hum muntashirun, sehingga keilmuannya tersebar. Minhum jama'a kathiran fil mahjar, bahkan keilmuan daripada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi niki bukan hanya tersebar di negaranya, la siyama fil mahjar, akan tetapi juga di luar negeri. Contohnya disebutkan di sini fi Indonesia wa Malaysia. Contohipun keilmuan atau karya-karya daripada Habib Ahmad bin Zain niki dikaji bahkan di luar negeri, sampai khususnya di dua negara yang ada di Asia Tenggara, yaitu negara kita Indonesia dan Malaysia. Dan terbukti Pak, kita kalau mau melihat bagaimana keilmuan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, karyanya banyak dikaji di pondok-pondok Nusantara, bahkan pondoknya kiai-kiai banyak mengkaji daripada karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Maka dari itu kita insya Allah setiap Kamis Legi niki ya istiqomah untuk mengkaji daripada kitab fikih dalam karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, insya Allah dalam istiqomah, dan insya Allah kita mendapat keberkahan daripada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi hingga sanadnya sampai nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, bismillah, kita mulai ucapan daripada muqaddimah, pembukaan daripada karya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ila an qala Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi membuka karangannya dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Iftatahal muallif. Kenapa kok semua pengarang kitab yang kita tahu, misal kitab fikih yang ada dari Safinatun Najah, Risalatul Jami'ah, Muqaddimatul Hadramiyah, sampai Zubat, sampai kitab Fathul Mu'in, mereka tidak satupun yang meninggalkan pembukaan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lah, sehingga disebutkan kali ulama iftatahal muallif, khususnya karya daripada kitab risalah yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, membuka karyanya dengan mengucapkan kalimat Bismillah. Alasan yang pertama, iktida'an bil Qur'anil Karim,
yaitu mengikuti bagaimana Allah menurunkan ayat Al-Quran dengan membuka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini akan banyak keberkahan yang akan dirasakannya nanti. Kemudian yang nomor kali nopo wa amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membuka kalimat dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim karena mengamalkan daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diucapkan oleh Imam Nawawi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta." Kanjeng Nabi nanti dawuh, seluruh perkara apapun yang baik yang kita lakukan, la yubda bi bismillah, akan tetapi tidak dibuka dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka itu akan terputus. Lah tan hadis ten mriki Syekh Nawawi Al-Bantani ngertos jenengan? Syekh Nawawi Al-Bantani niki alama bahkan disebut mufti ten Mekah Mukarramah. Akan tetapi beliau sebenarnya bukan lahir di Mekah, tapi lahir di kota tanah Jawa, yaitu Tanggerang, Banten. Tapi beliau menjadi seorang mujtahid, menjadi sosok ulama yang terkenal keilmuannya dan namanya di Mekah Mukarramah. Kita harus bangga, polanya ini Syekh dari tanah Jawa. Beliau Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mensyarahi, menjelaskan sing dimaksud kali Kanjeng Nabi dan hadis mriki, yaitu di mana Rasulullah mengatakan apapun perkara yang ketika tidak dimulai bismillah fahuwa aqta, maka dia akan terputus. Syekh Nawawi menjelaskan yakni qalilul barokah, sing dimaksud kali Kanjeng Nabi, setiap perkara apapun yang kita lakukan tanpa mengucapkan bismillah, maka akan lebih sedikit keberkahannya. Dan terbukti Pak, berapa banyak kitab yang saya temukan, termasuk wonten kamus. Mungkin santri-santri ini ngertos kamus Monjit ten pondok. Jadi kamus yang terkenal di pondok pesantren niku wonten kali kamus Al-Munawwir kali kamus Monjit. Tapi masa demi masa kamus Monjit niki makin tidak terkenal sampai sekarang. Detik ini tidak diperjualbelikan. Padahal kosakatanya lebih luas daripada kamus Al-Munawwir. Setelah kita selidiki, alasannya nopo kamus Monjit boten wonten kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dados kurang barokah. Nggih, setiap apapun kita mau keluar, nggih, kita mau makan, bismillah di situ ada makna rahasia yang tersirat, yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dados lek ana misal wonten nggih rencang jenengan atau mungkin di antara kita keluar sepeda motoran kok tabrakan, nggih, ya duduk salah ngantuke, duduk salah kurang ngopine, tapi menawi salah kurang maca bismillah wau. Lebih kula nggak ada rencang beb sepeda motoran tapi maca bismillah, tapi tiba beb lho tetap ada keberkahan. Menawi rencang jenengan niku lek gak maca bismillah mati nang dalan. Ya apa? Artinya apa ma'asyiral hadirin? Wa illa fa khairun. Minimal kalimat bismillah yang kita ucapkan itu efek negatifnya, efek sampingnya lebih ringan daripada ketika kita meninggalkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Lebih kula ndak ada rencang sepeda motoran. Rencang kula niki terkenal ahli bismillah. Motoran tabrakan mati, tetap ada baiknya. Bisa jadi lek gak maca bismillah iku sik ngantekno duwe akeh nang rumah sakit baru mati. Lak nambangen wis keluargane. Nggih, lak ngoten. Artinya bismillahirrahmanirrahim niki pasti ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walil basmalah, ngomong-ngomong tentang hukum mengucapkan bismillah niku wonten pira? Wonten 5. Wonten apa 5 gangsal nggih. Wonten gangsal. Yang pertama nopo an-nadab, yaitu hukumnya sunnah. Seperti apa? Kama taqaddam, seperti yang kita jelaskan tadi, ketika mau mengarang kitab, ketika mau makan, ketika mau bepergian, ketika melakukan hal-hal yang diperbolehkan, lebih-lebih disunahkan, lebih-lebih diwajibkan. Itu sunnah dimulai dengan mengucapkan bismillah. Sing nomor kali wajib. Dados kula lan jenengan iki ben dinten wajib ngucapno bismillah. Dados sapa di antara kula lan jenengan lek 24 jam kok gak ngucapno bismillah, ngapunten, bisa kafir.
Lu kok iso Bib? Disebutkan dan meriki kama fi qiraatil Fatihah fi shalah. Sebagaimana bacaan bismillah ketika sholat. Terus kula lak jenengan mulai subuh wau sampai saiki gak maca bismillah, ya berarti ojo-ojo dereng sholat. Nggih. Karena Rasulullah SAW bersabda la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dikatakan sholat bagi siapapun senajan takbir, senajan rukuk sampai salam, tapi mboten ngucapno kali surat Al-Fatihah. Dan ulama madzhab Syafi'i bersepakat bahwasanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim niku termasuk dalam surat Al-Fatihah. Walaupun di madzhab yang lain wonten sing ngomong Bismillah niku mboten termasuk surat Fatihah. Dados lek jenengan ngapunten misal pernah ngrungokno ten musala, ya, wonten imam kok gak ngucapno bismillah, ya ojo dikafirke. Bisa jadi orang tersebut mengikuti mazhab di luar Imam Syafi'i seperti kita. Paham ya? Dados kula lan jenengan iki kadang nggih, apa meneh masyarakat sing awam niku gampang ngafir-ngafirke. Niku krana napa? Krana kurang ilmune. Nggih, pokok mazhab kok sing tepak. Lho angel iki. Padahal mazhab Ahlus Sunnah niku 4 yang kita benarkan, yang dibenarkan. Nggih. Kemudian wal hurmah, dan bisa jadi membaca bismillah niku masuk hukum sing ketiga, yaitu haram. Lho, ngucapno bismillah kok haram? Nggih, bisa. Seperti apa? Indal muharram lidatih, ketika melaksanakan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Misal ngapunten di antara kita atau orang lain misal, nggih, malam minggu kok kate pesta kate mendem tuku toa, nggih, begitu nyekel toa iki ndrotok, waduh iki dosa kula gede. Akhirnya mikir deh wis gini wae, tak tambahi ngucapno bismillah. Angel. Paham? Ini justru lebih haram karena melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nomor 4, hukum daripada membaca bismillah wal karoha, makruh. Nggih. Tidak dilarang akan tapi tidak diperkenankan, ngoten. Seperti nopo? Seperti indal makruh lidate. Seperti ketika kita melaksanakan hal yang makruh, ngapunten, mungkin di antara jenengan nggih, tengah-tengah ngerokok kok enak, saking enake keceplosan dzikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak rokok kebun kuwi kira. Nggih, makruh niku. Kemudian wal ibahah, nomor 5, hukumnya boleh-boleh saja, tidak dilarang, nggih, tidak diwajibkan, maupun tidak disunahkan. Seperti apa? Seperti karena kelimata mim makanin ila akhir, seperti memindahkan barang dari tempat ke tempat yang lain. Seperti ini, kula mindakno HP bismillahirrahmanirrahim. Niku hukumnya nggih mubah. Artinya tetap dapat pahala, tapi pahala zikir, mengucapkan zikir datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, paham nggih? Nah, kemudian setelah Al-Habib Ahmad membuka kalimat daripada karyanya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Di sini Syekh Nawawi Al-Bantani, lagi-lagi beliau radhiyallahu anhu mengucapkan di dalam kitab karyanya yaitu Kasyifatus Sajah, di mana beliau menyarahi kitab Safinatun Najah dengan kitab Kasyifatus Sajah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengucapkan wa min khawasiha, di antara keutamaan orang yang memperbanyak baca bismillahirrahmanirrahim niku napa? Sing pertama, idza talaha syahsun dan naum 21 marrah, jika kita ketika mau tidur membaca doa mau tidur, yaitu bismika Allahumma bismika amut, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim 21 marrah, 21 kali setiap hari. Niku napa keutamaane? Iki dawuhne Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan sing pertama, amina mintil kalaila minasyaiton. Sepanjang dia tidur sampai waktu subuh, dia aman dari gangguan setan. Aman dari gangguan setan maksudnya apa? Setan niku, Pak, Bu, lek berhasil nuroni kula lan jenengan di malam hari. Tugas pertama apa? Tugas pertama yaitu membuat kita tidak terbangun sampai subuh.
niku tugasnya setan. Sehingga Nabi niku pernah mengisyaratkan sosok orang yang ketika di waktu fajar, di waktu subuh kok enggak tangi-tangi. Napa jarine Nabi? Qad bala syaiton fi udhunai. Sakno arek iki rek, iki dawuh Kanjeng Nabi. Setan nguyoi kedua telinganya. Dados lek kula lanjangan subuh kok jam 8, nggih setane ngoyo ben 5 apa 7 iki. Keenakan setane mbek kupingi jenengan nggih. Itu yang pertama, aminah min tilkal laila asyaiton. Aman daripada gangguan setan. Lek kula lan jenengan badhe tilem kok maca bismillah 21 kali. Kemudian nomor 2, keutamaannya dawuh daripada Syekh Al-Albani, wa amina baituhu minas sariqah, dan rumahnya aman dari kemalingan. Senajan griyane jenengan kok mboten digembok, mboten dikunci, insyaallah barokah maca bismillahirrahmanirrahim wau napa aman saking maling. Nggih, ana wong gak terima, lho Bib, omahe kula Bib nggih aman senajan kula gak maca bismillah. Lho napa mergone kula niki perokok. Perokok niku Bib gak pernah kemalingan jenengan. Lho apa alasannya? Iya polahe perokok niku lek bengi mesti tak waduh. Dadi malingi ragu, waduh sing duwe omah durung turu. Nggih. Terus tak tahu kemalingan. Kemudian wa amina min mautil faja'ah, dan aman dari mati mendadak. Karena maaf mati mendadak ini akan banyak orang yang merasa kehilangan. Lek jenengan sedereng mati ngapunten, wis loro 2 tahun 3 tahun kok gak mati-mati, nggih. Ya mungkin minimal anake sampean niku wis mikir, waduh, bapak iki dipateni wae daripada ngentekno duit, apa maneh PPN-e mundak nggih. Tapi kalau mati mendadak ini banyak yang tersakiti, belum juga persiapan-persiapan daripada ahli waris wau, nggih. Wa khairu dzalika minal balaya, dan aman dari segala mara bahaya. Niki barokah napa? Istiqomah maca bismillahirrahmanirrahim. Khususipun lek badhe dilem 21 kali ya. Insyaallah kita diingatkan untuk selalu mengamalkan dalam keadaan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian pengarang yaitu Habib Ahmad bin Jalal Habsyi setelah membuka kalimat bismillahirrahmanirrahim, beliau melanjutkan mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillah, bersyukur datang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya apa? Alasannya nggih seperti dawuh Nabi Muhammad tadi, di mana Rasulullah SAW bersabda, kullu kalamin, ucapan mau ucapan yang berhubungan dengan agama, mau ucapan yang berhubungan dengan pekerjaan, ucapan berhubungan dengan bisnis, rapat, apa mawon, la yubda'u bilhamdulillah, kok tidak dimulai dengan mengucapkan alhamdulillah, fahuwa ajdam, maka akan sedikit keberkahan itu. Paham ya? Jadi misal jenengan kok badhe bisnis, badhe rapat, badhe ketemu pengusaha, makelar nopo mawon, bukalah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, walil hamdi, ngomong-ngomong tentang hukum mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana mengucapkan basmalah wau wonten gangsal hukume, tapi mengucapkan alhamdulillah wonten apa papat basa Jawa sekawan. Sing pertama nopo? Al-wujub, wajib. Kapan wajibnya mengucapkan alhamdulillah? Kama fi khutbatil jumu'ah, sebagaimana khotib ketika membuka khutbah Jumatnya dengan mengucapkan alhamdulillah, karena alhamdulillah merupakan salah satu rukun daripada khutbah. Di antaranya khutbah Jumat, wonten malih khutbah Id, Idul Adha, Idul Fitri, wonten malih khutbah salat istisqa, wonten malih khutbah salat kusufain, yaitu salat gerhana bulan kali gerhana matahari, nggih. Nah, kemudian wal hurmah, dan bisa jadi mengucapkan alhamdulillah haram. Kapan? Kalhamdu ba'da fi'lil maksiyah, seperti mengucapkan alhamdulillah setelah maksiat, nggih. Misal mali nyorong spare pate wong kok melayu dikejar,
tutup pertigaan kapas, belok, sing kemalingan ini lurus, gak ketemu. Kok malingnya lego, alhamdulillah gak ketemuan. Haram. Kemudian wan nadbu, dan juga bisa jadi mengucapkan alhamdulillah hukumi sunnah kama taqaddam, seperti kita melakukan hal kebaikan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal karaha, bisa jadi mengucapkan alhamdulillah hukumi pun makruh, seperti nopo fil amakinil mustaqdarah, seperti kita mengucapkan alhamdulillah tapi maaf di tempat yang ada najisnya, wonten najisi, seperti nopo mahal di qada'il hajah, seperti ten WC. Kok jenengan pas BAB wau nggih ngeden gak metu-metu sampai keringetan nggih, begitu di kok metu, alhamdulillah makruh nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian setelah mu'alif atau pengarang kitab yang akan kita baca itu Risalatul Mu'awana membuka dengan kalimat bismillah walhamdulillah, beliau bersolawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan Allah subhanahu wa ta'ala semoga mencurahkan solawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. As-sholatu in kanat minallah, dados sing sholawat datang kanjeng Nabi niku mboten kula lan jenengan tok sebagai umat kanjeng Nabi, tapi ngapunten nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad niku nggih diperintahno kali Gusti Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi zaman rumiyin niku bingung, iki maksudnya Gusti Allah ngapo to? Kok dikongkon sholawat kali Nabi sing dereng wonten wujude? Nggih, sampai-sampai Nabi Musa cemburu. Ya Rasulullah ngapunten, ya Allah Gusti ngapunten, jenengan iki kok merintahno kula sholawat dhateng Muhammad, tapi mboten merintahno umat kula sholawat dhateng kula. Pernah krungu dah sholawat Nabi Musa? Ya Rabbi sholli ala Musa, ya Rabbi sholli ala Isa, wonten ta? Mboten wonten. Karena apa? Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena satu-satunya makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya nabi kula lan jenengan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan bukan cuman sholawat niki nggih tugase kula lan jenengan tok. Tapi napa dawuhe Gusti Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dados sebelum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kula lan jenengan untuk bersolawat datang kanjeng Nabi, Allah itu sudah mempraktekno dhisik dengan mengatakan innallah, aku Gusti Allah, dawuhe Gusti Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatku yang ada di langit dan bumi, yusholluna 'alan nabi. Wis tak perintahno solawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru perintah terakhir buat kula lan jenengan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Lebih Allah sholawat kali kanjeng Nabi Muhammad, berarti Allah lah butuh syafaatnya kanjeng Nabi. Lagi pikiran gak bahaya atau pikiran ini, berarti malaikat lah butuh syafaatnya kanjeng Nabi. Jangan salah, makna sholawati Gusti Allah datang kanjeng Nabi kali makna sholawati malaikat datang kanjeng Nabi kali makna sholawati kula lan jenengan datang kanjeng Nabi niku beda. Sehingga disebutaken dalam kitab Al-Budurut Tali'ah, as-sholatu ala nabi in kanat minallah, sholawat datang kanjeng Nabi yang dilontarkan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala niku maknane napa? Maknane boten derek syafaate kanjeng Nabi, boten, tapi napa? Farahmatun. Itu adalah menunjukkan pemberian rahmat Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanat minal malaika, adapun sholawati malaikat datang kanjeng Nabi. Nggih, karena ngapunten banyak malaikat-malaikat niku yang kita tahu tugasipun niku wonten sing
mulai awal diciptakan sampai akhir zaman niku wonten sing tugasipun setunggal mawon. Sinten? Malaikat Israfil tugasnya apa? Niup sangkakala. Lebih terus Israfil saiki penak nganggur. Nggih, jangan salah. Statusnya nggih boten nganggur. Di antaranya juga sinten malaikat Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Wong saiki ndak ana nabi, ndak ana malaikat. Nggih, lek malaikat-malaikatan akhir saiki. Nabi-nabian kathah. Nggih, tapi lek nabi asli, malaikat asli wis mboten enten sehingga tugasnya niku wis napa? Wis pensiun malaikat Jibril. Lah, terus pertanyaannya, apa tugasnya malaikat-malaikat sing mboten wonten tugasnya sedinten niki? Yaitu tugasnya napa? Sujud datang Gusti Allah dan bersolawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna daripada solawatnya malaikat datang Kanjeng Nabi? Wa in kana minal malaika fa istighfarun. Makna daripada solawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad yaitu apa? Memintakan ampunan kula lan jenengan datang Allah Subhanahu wa taala. Terus maknane sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah ampunono umat Kanjeng Nabi ngoten. Bahasa kasare ngoten. Nggih. Wa in kanat minal adamiyyin, adapun sholawat yang kita baca khususnya mulai malam hari ini tadi, kita sholawat kepada Nabi Muhammad, membacakan sejarah Nabi Muhammad, nopo maknane? Fatadharru'un wa du'a, yaitu kita memintakan hajat kula lan jenengan dikabulaken kali Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga kula lan jenengan di malam hari ini mulai awal tadi bersolawat datang Kanjeng Nabi Muhammad, kecuali hajat kula lan jenengan dikabulkan datang Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosane kula lan jenengan diampuni kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Al Habib Ahmad mengucapkan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, bersolawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membuka dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mengkaji ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maknanya sangat luas di kitab yang akan kita baca ini, yang insya Allah di Kemis Legi depan akan kita bahas bagaimana keutamaan, fadilah, keistimewaan, pahala, derajat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah mengkaji ilmu syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kula lan jenengan berharap termasuk orang-orang yang muta'allimin. Senajan kula lan jenengan niki mboten termasuk hamba sing alim, minimal muta'allimin. Minimal nopo sregep mengkaji syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kula lan jenengan iki gagal termasuk muta'allimin, minimal kula lan jenengan termasuk muhibbu alimin, pecinta-pecinta orang alim. Insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga kita tambahi sedikit daripada fadilah, daripada bulan yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan mulia yang ada di malam hari ini, yaitu bulan Rajab. Sedikit kita bahas daripada kemuliaan bulan Rajab yang ada di kitab Kunuzud Dzahab fi Fadaili Syahri Rajab, di mana Allah Subhanahu wa taala dawuh inna iddatash syuhur 'indallahi 12. Sesungguhnya bulan yang Allah turunkan di muka bumi ini berputar 12 bulan fi kitabillah, di mana sudah tercatat di catatan Allah Subhanahu wa taala minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sanes Januari Februari sanes boten, tapi napa? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Dzulhijjah. Nggih, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada 12 itu diantaranya wonten 4 bulan yang Allah muliakan.
Artinya nopo? Kalau Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan tersebut, tidaklah kula lanjenengan beramal baik di bulan tersebut kecuali pahalanya kula lanjenengan pasti dilipat gandakno kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah kula buka majelis ten mriki kali jenengan ten bulan sing dicintai kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harapkan pahala kita di malam hari ini tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Qatadah wonten setunggal imam, setunggal ulama tabi'in, beliau menafsirkan ayat tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tersebut dengan mengucapkan dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihi anfusakum. Maka jagalah 4 bulan yang aku cintai ini dengan apa? La tadzlimu fihi anfusakum. Jangan sekali-kali kalian, kata Allah, berbuat zalim di 4 bulan tersebut. Dan di sini Imam Qatadah menyebutkan inna dzulma fi hadzal arba'ah. Sesungguhnya ketika kula lanjenengan maksiat di bulan 4 ini, a'dhamu khati'atan wa wisroni, kungge dosane dilipat gandakno pisan kali Gusti Allah. Sebagaimana kula lanjenengan beramal di bulan Rajab, niku kan pahalanya dilipat gandakno. Begitu juga sebaliknya. Bulan Rajab kok wonten setunggal dari kita misal yang maksiat kepada Allah, dosane nggih dilipat gandakno kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wonten ulama sing dawuh wa dzulmu fihi marratan a'dhamu minadz-dzulmi fi jami'is sana. Bahkan kalau ada orang yang maksiat sekali saja di bulan Rajab, niku dosane lebih besar daripada maksiat di 8 bulan selain bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karuan maksiatan 8 bulan selain bulan haram. Daripada maksiat pen siji tapi kebetulan berada di bulan yang Allah cintai. Nauzubillahi min dzalik. Adapun amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama di bulan Ramadan, di bulan Rajab, yaitu yang pertama nopo as-saum, yaitu melaksanakan puasa. Di antaranya yustahabu ayyasuma thalathata ayyamin mutatabi'ah. Minimal misal di antara kita nggak mampu poso Rajab full, nggak harus. Minimal nopo puasa 3 hari tapi mutatabi'ah, beruntun, berturut-turut. Dinten apa niku Beb? Al-Khamis wal Jumu'ah was Sabat. Dino Kamis, Jumat, Sabtu, berturut-turut. Qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil napa? Dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man shoma thalathata ayyamin mutatabi'ah fi Rajab. Barang siapa yang puasa 3 hari beruntun di bulan Rajab, Al-Khamis wal Jumu'ah was Sabat. Dinoni yang ojo keliru, Kamis, Jumat, Sabtu. Apa keutamaannya? Ba'adahu Allahu minan nar. Allah Subhanahu wa taala akan memperjauh jarak dia dari api neraka. Misal takdir kula niki, kula dhewe. Takdir kula niki wis wonten ten Lauhul Mahfuz, wonten catetane. Ali mati pas umur 70, nggih. Sedereng mlebu swarga badhe ditransfer tahun ten neraka misal, catetane ngoten. Tapi kok kula sregep poso Kamis, Jumat, Sabtu dan bulan Rajab, ba'adahullah. Allah bisa merubah takdirnya dengan apa? Dengan jaminan yang dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kemudian di antara hadis yang lain juga, di riwayat yang lain disebutkan kutiba bi kulli yaumin ibadatu tis'ami'ati am. Barang siapa yang puasa di bulan Rajab, Kamis, Jumat, Sabtu, puasa Kamis itu niku dicatat kali Gusti Allah sebagaimana ibadah 900 tahun. Dan terus lek Kamis, Jumat, Sabtu pinten tahun? 2700 tahun. Oh. Nggih, masih Nabi Adam, Nabi Idris sing umure 900 tahun tidak bisa melaksanakan amal yang pahalanya sampai berkali lipat, kecuali ini kekhususan untuk kula lanjenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian di antara al-fawaid al-ma'thur, faedah di bulan Rajab yang diajarkan langsung sanate pun nyambung datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an kathirin min ulama Makkahil Mukarramah.
yang mana sanad ini diamalaken kali ulama-ulama sing wonten ten Mekah Al Mukarramah. Yaitu napa? Qiraatu ismul latif, yaitu membaca ya latif. Berapa kali? 141.000 kali. Ojo ngomong akeh, iki waktune suwe sampai akhir Rajab. Sehingga ulama menyebutkan bahwa faedah bagi orang yang mulai awal Rajab atau mulai sekarang, mungkin bisa kita mulai membaca ya latif 140.000 satu kali. Faedahnya nopo? Yaltufullahu bihi fid darain. Allah akan memberi maha kelembutannya untuk orang tersebut, untuk hajat dunia maupun hajat akhiratnya. Wa yanwi hawaijahu dunyawiyah. Akan tetapi ketika kita memperbanyak membaca ya latif tadi, apa? Kita menyeru dalam hati kita akan hajat-hajat kita semua. Datul misal jenengan wonten sing terbelit pinjol nggih. Waduh iki pinjol gak ngatasi, Beb. Bayar lek tak cicil pun bungae nambahin luwih akeh daripada cicilan sing tak mampu. Nah iki solusine mumpung wonten ten bulan Rajab wae. Nggih. Beb, aku gak rabi-rabi durung rabi, Beb. Lah sing tak jaluk iki nolak terus. Lah iki santete, pelet ini. Ya latif. Insyaallah semua hajat dunia, hajat akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebenarnya banyak masalah keistimewaan yang Allah turunkan di bulan Rajab ini, akan tetapi yang tidak kalah istimewa di bulan Rajab yaitu nopo? Yaitu peristiwa Allah Subhanahu wa taala memindahkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sulbi daripada ayahnya, itu Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi peristiwa bulan Rajab niki wonten satu malam, yaitu malam 10 Rajab. Kok alhamdulillah kula wong buka kalender, ya malam ini malam 10 Rajab, pas malam ulang tahun cahayane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wau tak kongkon ngaku maca selawat sallu ala nur, berselawat kepada cahayane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala niki, Pak, ketika menciptakan cahaya itu sebelum Allah menciptakan apa-apa. Sebagaimana hadis sing diriwayatkan wonten ten kitab Maulid Habsyi niki, wonten hadis sing diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Di mana Rasulullah niki pernah tanglet ten Jabir. Wei Jabir kene, Bir. Iki sahabat Kanjeng Nabi, asmine Jabir. Bir kene, Bir. Kon perlu ta? Apa sing pertama Allah ciptakan? Sebelum Allah menciptakan apa-apa, sebelum Allah menciptakan siapa-siapa. Jabir ini bingung, kati jawab Adam wedi salah, kati jawab surga wedi salah, dan terus jawaban yang paling aman itu apa? Allahu a'lam. Allah dan engkau yang mengetahui, wahai Kanjeng Nabi. Kemudian apa jawaban ini Kanjeng Nabi? Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ketahuilah wahai Jabir, sebelum Allah menciptakan surga, neraka, langit, bumi dan isinya, sebelum Allah menciptakan ada malaikat, jin, iblis, yang pertama Allah ciptakan adalah nurku, yaitu cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa tujuan Allah yang pertama Allah ciptakan itu cahaya? Cahaya ini Kanjeng Nabi malih. Ujung-ujungnya Nabi ini kok diciptakan di akhir zaman. Dan terus secara logika, mboten ana manfaatnya. Nggih kan? Pertanyaan kita sebagai orang awam, apa tujuannya Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad? Ujung-ujungnya uangnya diciptakan di akhir zaman Nabi Muhammad. Nah di sini ulama mufassirin bersepakat dengan menjawab li'annallaha ma khalaqa Adam illa binuri Muhammad, wa ma khalaqas samaa illa binuri Muhammad, wa ma khalaqal arda illa binuri Muhammad, wa ma khalaqal janna illa binuri Muhammad. Karena Allah itu nggak mungkin menghendaki menciptakan bumi yang luas niki, menciptakan Bojonegoro niki kecuali pondasi nenopo, yaitu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menghendaki menciptakan langitnya yang luas kecuali pondasi nenopo, cahaya Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Allah tidak menciptakan Adam, yang kita sama-sama tahu penciptaan Allah kepada Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat. Akan tetapi ketika kita teliti daripada kitab-kitab ulama,
Penciptaan Allah kepada Nabi Adam itu bukan hanya sekedar tanah liat, akan tetapi dicampur dengan percikan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang paling kuat ngopo? Hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kekasihnya Nabi Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Ya wahai Muhammad, lek gak krono jenengan, lek gak krono kowe, jarine Gusti Allah, kula gak bakal nyiptakno dunia yang fana ini. Sing gak suwe ini, artinya apa? Allah sudah mengisyaratkan bahwa dunia ini tidak akan abadi. Ma'asyiral hadirin, masa demi masa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Sayyidina Abdullah, yaitu ayah daripada Rasulullah, ketika menciptakan Sayyidah Aminah, ibunda daripada Rasulullah, Allah menikahkan keduanya menjadi seorang pasangan suami istri. Gak lama Allah mengirim cahaya itu ada di rahim daripada Sayyidah Aminah melalui mani daripada Sayyidina Abdul Muttalib. Dan itu ketika Allah mengirim cahaya berada di sulub. Sulub itu apa bahasa Indonesia ini? Sulub itu maaf ya, proses penjadian cairan mani. Nah, Allah mengirim di situ cahaya Nabi Muhammad di sulub daripada ayah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertepatan pada malam 10 Rajab, malam niki. Ya, malam ini alhamdulillah kita selain memperingati sholawat, mengkaji ilmu syariat, kita juga memperingati ulang tahun cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, peristiwa yang tidak kalah istimewa pada bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana muwajah bertatap muka antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hadratullah. Di mana peristiwa Isra Mi'raj niki lek tak critakno bengi iki, ya sing pertama kebengen sampai jam 2, sing nomor kali aku ndak hafal kabeh. Akan tetapi ada satu peristiwa yang sangat unik, yang sangat aneh, yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Terus kanjeng Nabi Muhammad niki setelah bertatap wajah, setelah bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ini keluar dari arsy-Nya Allah, kemudian digandeng oleh malaikat Jibril, yang pada saat itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menemani Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril ini gandeng kanjeng Nabi tur. Boten tur ten Turki, tur ten apa masjid sing anyar di Bojonegoro iki. Boten tur ten mriku, tapi tur ten swarga ben neraka niku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah tur mengelilingi dalamnya surga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tersenyum. Kemudian malaikat Jibril tanglet, ya kanjeng apa? Ya Habibullah, kenapa engkau tersenyum? Apakah engkau meyakini bahwa tempatmu akan di sini? Bukan. Bukan itu yang aku senyumkan. Terus apa? Yang aku senyumkan adalah ini ternyata tempat-tempat umatku nanti di akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus mugi-mugi kula lan jenengan dianggap umat kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ketika touring di neraka, dan maaf Rasulullah nggak sampai masuk ke dalam neraka, tapi touring di luar jendelanya. Niku Nabi ningali wonten macem-macem siksa. Ono sing ilate di gunting dawa malih, gunting dawa malih nggih. Dan yang digunting ini ternyata setelah dilihat oleh Rasulullah si akeh wedoke daripada sing lanang. Ro dhewe kan, gak usah dijelasno ini. Dawa akhirnya. Kemudian di perputaran yang lain Rasulullah ningali wonten kali nopo 3 rencang umat, yang mana umat ini mendapatkan azab yang sadis, yaitu azabnya pripun? Wonten malaikat azab yang membawa besi bejana. Besi niki terbuat dari api. Jadi bayangno dhewe besi terbuat dari api, aku gak iso bayangno. Besi warna abang ngono. Kemudian besi ini basa Jawa mawon iki dikepruk-kepruk ndase 3 orang ini tadi. Begitu dipukul-pukulkan fatasonna. Dadi maneh ndas iku? Muncul maneh ndas anyar, dikepruk maneh sampai anjur, muncul maneh. Kemudian Nabi niki mboten tega. Sehingga beliau bertawassul datang Allah, ya Allah, la taj'alni min ummati hatta wahida. Ya Allah, ojo didadekno umatku ngrasakno azab kaya iku walau satu saja daripada umatku.
Inilah rahmat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena Nabi niki nggak teko ningali adab sesadis itu, Nabi Muhammad niki penasaran tang malaikat Jibril. Ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka itu? Kok mendapatkan adab sesadis itu? Kemudian apa kata Jibril? Ya Habibullah, haula alladziina tatafaqalu ru'usuhum 'anis shalah. Wahai Kanjeng Nabi, ngapunten sangat. Mereka adalah sebagian dari umatnya Adam. Mereka adalah sebagian dari umatnya Ibrahim. Mereka sebagian adalah umatnya Musa. Bahkan ngapunten, mereka adalah sebagian dari umatmu nanti di akhir zaman. Ada yang merasakan demikian ternyata. Alladzina tatafaqalu ru'usuhum 'anis shalah. Yang kita mendengarkan hayya 'ala shalah. Mari ngene entek. Nggih, begitu entek salat entek lha iki. Wong-wong sing model ngene iki. Tatafaqalu ru'usihim 'anis shalah. Kuping ngrungokno azan nggih, tapi endas abot untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu yang kita harapkan ma'asyiral hadirin, kita tidak termasuk orang yang berat untuk melakukan sholat, untuk beribadah kepada Allah wa ta'ala. Syaratnya apa? Sebesar apapun iman kula lan jenengan datang Gusti Allah, tapi maaf ketika kita tidak memiliki basic ilmu bagaimana cara nih sholat, bagaimana caranya puasa, tapi hati ini semangat, mau tidak mau Allah akan menjadikan kita malas. Banyak dari kita ini ngapunten kepingin sodako, tapi kadang ya apa ya sodako sing paling enak iku dino apa ya sampai gak sodako karena mboten ana ilmune. Nah maka dari itu alhamdulillah kemis legi ini Pak Gede Irawan memberi fasilitas kendaraan kula lan jenengan untuk mengkaji ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan apa? Dengan harapan ibadah kula lan jenengan nambah datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berharap di pembukaan ini kita dijadikan orang yang istiqomah untuk mengkaji ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Menawi wonten pertanyaan bebas, pertanyaan masalah apa mawon nggih. Pokok aja curhat nggih. Masalah fiqhiyah, masalah tasawuf monggo. Insyaallah Ustaz Hasan, Ustaz Kafif bisa menjawab nggih. Monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Langsung doa niki. Nggih. Alhamdulillah bisyafaat Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi وعليه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضرار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة
اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعود الظافرة وعلى باب عزته تحد الرجال رحال فتغشاها مثل الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر الحمد لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القلب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهلي ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا ونتقبل منا ما تحرك فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أدماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا وجميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركة والشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأتم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الخرز المكين من الذنوب والخطايا وأتمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب وللأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Insyaallah pertemuan ke depan jatuh pada tanggal 13 Februari ya. Insya Allah ya, biiznillah itu bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Terus tasawuf insya Allah bahas masalah kemuliaan daripada malam nisfu Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab.